Bab 1899. Lin Tian menatap anak iblis yang terkejut dan berkata, "Itu tubuh iblis dapat menahan semua jiwa agar tidak memasuki tubuh." Setelah mendengar ini, anak iblis itu ragu-ragu dan berkata, jadi, jika orang lain ingin mengambil tubuhku, mereka tidak bisa mengambilnya?" "Ya, dan tubuhmu selalu bisa melepaskan ki sihir, itu sebabnya tubuh iblis." Lin Tian tersenyum pada anak iblis itu. Setelah anak iblis itu mengeluarkan suara, dia segera berlari ke tempat gelap untuk bersembunyi lagi. Dan Lin Tian tersenyum pahit, "Ya, aku sangat baik untuk menjawabmu, haruskah kamu membalasku?" "Sebagai imbalan untuk apa?" penjaga anak iblis bertanya, dan Lin Tian mengeluarkan pistol naga ajaib. "Pemilik senjata naga ajaib, langit sihir api, Anda harus mengetahuinya." "Bagaimana kalau mengetahui?" anak iblis itu bertanya secara diam-diam, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, aku juga mengenalnya, tapi aku sudah lama tidak melihatnya, dan aku bahkan merindukannya." "Kamu meniup? Kamu peri, bagaimana kamu bisa mengenalnya?" anak iblis itu membenci, dan Lin Tian tersenyum pada anak iblis itu. "Oh? Anda tidak percaya?" "Tidak." Anak iblis itu tidak percaya, tetapi Lin Tian memegang pistol naga ajaib, dan kemudian membawa keluar jiwa pistol di dalam. "Kamu bisa bertanya pada jiwa pistol." Melihat roh pistol, anak iblis itu terkejut. "Apakah kamu mendapatkan roh pistol yang disegel di batu?" "Kamu tahu batu itu disegel dengan jiwa pistol?" "Omong kosong. Atau apa yang aku lakukan di gua ini sepanjang hari? Ini untuk membiarkan jiwa pistol memasuki senjata naga ajaib, tetapi itu tidak bisa dilakukan sepanjang waktu." Anak iblis itu sangat tertekan. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Ya, aku berhasil. Maka kamu tidak bisa keluar dan berbicara dengan hantu pistol." Anak iblis itu keluar dengan aneh, dan menjaga jarak dengan Lin Tian, dan kemudian menjaga Lin Tian. "Iwah, sudah kubilang, aku tidak takut padamu. Aku tidak peduli jika kamu takut padaku. Aku ingin tahu di mana langit sihir api, dan apa hubunganmu dengannya." Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Anak iblis itu tidak segera menjawab, tetapi menatap jiwa pistol. Apakah kamu benar-benar jiwa senjata naga iblis?" "Tentu saja." Hantu pistol itu berkata, dan anak iblis itu mengumpulkan dirinya, "Tapi mengapa aku tidak membawamu keluar selama bertahun-tahun? Tetapi ketika dia datang, dia akan membawamu keluar. Aku dipaksa untuk tidur, dan kamu tidak bisa merasakanku, jadi kamu tidak bisa membawaku keluar." Jiwa senjata itu menyerang jalan. Bocah iblis itu tertekan. "Apa yang tidak bisa kurasakan padamu? Saya telah duduk di sini selama ratusan tahun. Kamu terlalu lemah." Jiwa pistol menyerang tanpa ampun, dan wajah bocah iblis itu memerah karena marah. "Ya, abaikan kamu." Lin Tian, di sisi lain, tersenyum kecut. Kelihatannya seperti anak kecil, tapi masih anak-anak. Namun, Lin Tian tahu bahwa itu karena tubuh iblis. Dikatakan bahwa tubuh iblis sangat istimewa. Ketika seseorang telah hidup selama 1000 tahun, dia bisa hidup paling lama 1 tahun. Jadi saat ini, yang lain tampaknya berusia 3 tahun. Diperkirakan dia memiliki rentang hidup 3.400 tahun, tetapi pikirannya diperkirakan paling lama 5 atau 6 tahun. Saat ini, anak iblis menyela Lin Tian, "Kembalikan aku pistol naga ajaib, dan aku akan memberitahumu. Katakan padaku dulu, lalu aku akan memutuskan apakah akan memberikannya padamu." Lin Tian menertawakan anak iblis, dan jalan napas anak iblis. Mengapa?" "Karena tombak naga ajaib adalah benda dari surga sihir api. Jika kamu merampoknya, aku tidak akan memberikannya padamu." Lin Tian tersenyum pada anak iblis itu. Namun, anak iblis itu sedang terburu-buru. "Dia memberikannya kepada saya sendiri. Bagaimana saya bisa merampoknya?" "Oh, apakah Anda mengenalnya?" "Dia adalah ayahku." Akhirnya, bocah iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayahmu?" Lin Tian bertanya, "Tidak juga, tapi ketika dia menemukanku, aku hanya sadar. Kemudian dia menemaniku selama 2000 tahun, mengajariku banyak hal, dan akhirnya memberiku pistol naga ajaib, dan mengirimku ke negeri dongeng, dan biarkan aku menemukan jiwa pistol itu." Lin Tianhu bertanya, "Jadi, dia menganggapmu sebagai anak angkatnya, mengajarimu keterampilan, dan kemudian membiarkanmu datang ke negeri dongeng?" "Iya." "Bagaimana dengan dia?"
Dia telah berkultivasi di suatu tempat di dunia iblis karena luka-lukanya. Anak iblis itu berkata satu persatu, dan Lin Tian tiba-tiba menyadari, itulah yang terjadi. Anak iblis itu menatap Lin Tian Dao dan berkata, saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Haruskah kamu memberikannya padaku? Lin Tian kehilangan tombak naga ajaib, dan jiwa tombak juga kembali ke tombak naga ajaib. Adapun anak iblis, dia mengambil tombak naga ajaib dan menatap Lin Tian dengan aneh. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu peduli dengan ayahku? Ayahmu dan aku berteman. Teman? Ya, jika kamu melihatnya, kamu bisa memberitahuku bahwa seorang Lindi melihatmu. Lin Tian tertawa. Tapi anak iblis itu tampak sedih. Aku khawatir sulit untuk melihatnya. Oh, mengapa? Ketika saya datang, ayah saya membuka saluran antara dunia iblis dan negeri dongeng dan mengirim saya ke sini melalui cara khusus, tetapi sekarang saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Anak iblis itu tampak sedih. Lin Tian terkejut dan tersenyum pahit. Bukankah ayahmu memberitahumu jalan pulang? Tidak. Lin Tian segera menolak Tu Chao. Dia masih sama seperti sebelumnya, selalu sangat ceroboh. Kamu mengenalnya dengan baik? Anak iblis itu bingung, tetapi Lin Tian tersenyum, dan ki sihirnya melintas, dan kemudian api hitam yang tak terhitung jumlahnya berdetak di sekelilingnya. Kemudian nyala api melilit kaki Lin Tian, dan tangan Lin Tian menyebar, dan nyala api berubah menjadi hitam menjadi ungu. Lihat, apakah Anda akrab? Lin Tian menertawakan anak ajaib itu, dan anak ajaib itu terkejut berkata, Fata Morgana api ajaib. Ya, Fata Morgana api ajaib, kemampuan api ajaib. Ketika kamu menggunakan ini, aku tahu kamu memiliki banyak hal untuk dilakukan dengannya, atau kamu tidak akan bangun sekarang. Lin Tian menyalakan api dan kemudian tertawa. Anak iblis itu langsung malu, dan dia tampaknya menjadi anak yang sangat mudah untuk ditipu. Akhirnya, dia menatap Lin Tian Dao. Baiklah, bisakah aku memanggilmu Paman? Paman? Lin Tian tersenyum pahit, dan anak ajaib itu berkata, ayah bilang itu temannya, semua dipanggil Paman. Lin Tian tertawa setelah mendengar ini. Ayahmu, akhirnya, mengajarimu beberapa sopan santun. Paman, bisakah kamu membawaku kembali? Anak iblis itu tiba-tiba bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya, tapi dengan kekuatanku saat ini, belum, tapi segera. Terima kasih, Paman, katanya, ayo pergi. Lin Tian selesai dan membawa bocah iblis itu keluar dari sini. Anak iblis itu bersemangat untuk bermain dengan pistol naga ajaib, dan dia juga menanyakan tentang nama Lin Tian. Akhirnya, dia berkata dengan gembira, Paman Lin, kemana kita harus pergi sekarang? Itu barusan, ingat? Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan bocah penyihir itu berkata dengan suara, ingat, orang-orang itu, mereka sangat membencinya. Mereka ingin membuatmu memukulku, jadi mereka membidikku bertemu mereka. Sekarang, saya akan menangkap mereka. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ketika anak iblis mendengar ini, dia segera melambaikan tombaknya dan berkata, lihat bagaimana aku bisa membersihkannya. Ayo pergi. Lin Tian tersenyum, membawa anak iblis dan pergi dari sini bersama. Sekarang ada labirin bawah tanah. Chu Hufei berkata sambil tersenyum, itu saja. Anak itu tidak dapat menemukannya. Pencuri Buddha tua itu melihat ruang tertutup dan berkata sambil tersenyum, Bos Chu, itu tidak buruk. Ada tempat tersembunyi seperti itu. Tentu saja, bagaimana cara melindungi dirimu sendiri? Chu Hu itu terbang dengan cara yang berpuas diri, tetapi Laut Chu mengkhawatirkan, kakak, anak itu, bisa mengejar ini? Chu Hufei berkata dengan percaya diri, bagaimana dia bisa menemukan kita ketika planet ini begitu besar? Tetapi, Chu Hai selalu merasa tidak aman. Bab 1900. Chu Hufei tidak ingin mendengarkan omong kosong Chu Hai. Dia berkata langsung kepada Chu Hai, oke, omong kosong itu mudah dikatakan. Sekarang kita akan berlatih di sini selama beberapa tahun. Kami akan keluar saat cuaca tenang. Pencuri Buddha tua itu setuju dan berkata kepada orang-orang, iya, kita akan beristirahat dengan baik sekarang. Bagaimanapun, ketika bocah itu tidak dapat menemukan kita, dia akan pergi. Suara Chu Hufei
lalu menyuruh lingkaran dalamnya untuk beristirahat, dan Lin Tian meninggalkan jejak pada Chu Hufei saat ini. Chu Hufei tidak tahu bahwa dia masih beristirahat di labirin bawah tanah. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Tian datang ke hutan, dan menemukan beberapa susunan tersembunyi di sebuah lubang di hutan. Lin Tian tertawa aneh. Saya pikir tidak apa-apa untuk bersembunyi. Tapi anak iblis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Lin, apakah orang-orang itu benar-benar ada di sini? Iya. Suara Lin Tianen, dan bocah penyihir itu mengambil pistol naga ajaib dan berkata dengan penuh semangat. Tunggu, lihat bagaimana aku bisa membunuh mereka. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku bisa menggunakannya untuk menyelamatkan hidup mereka. Anak iblis harus mengatakan, kalimat itu, saya meninggalkan mereka. Lin Tian puas, lalu memasuki gua, lalu melangkah ke labirin, dan membutuhkan sedikit waktu untuk datang ke ruang bawah. Saat ini, orang-orang itu masih beristirahat di ruang rahasia. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa seseorang akan masuk. Sampai bocah iblis melihat mereka, dia sangat bahagia. Akhirnya dia menemukanmu. Semua orang membuka mata mereka sampai mereka melihat Lin Tian dan bocah iblis. Mereka terkejut. Bocah iblis mengerahkan pistol panjangnya ke Chu Hufei dan pencuri Buddha tua. Aku akan menjagamu hari ini. Kedua orang yang terluka parah masih tidak mengerti mengapa ketika anak iblis dan Lin Tian bersama, anak iblis itu telah membuat hantu naga ajaib dan langsung melemparkannya ke Chu Hufei. Chu Hufei dipukul di tempat, lalu terluka parah di tanah, dan mengutuk. Chu Hai buru-buru pergi untuk mendukungnya dan berkata, kakak laki-laki, ada apa? Siapa tahu? Chu Hufei berkata dengan muram, dan Buddha tua menatap Lin Tian. Apa yang kamu lakukan pada bocah iblis ini, nak? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara anak iblis itu bersenandung, dia pamanku, jadi tidak mungkin bagimu untuk menyakiti kami untuk bertarung. Setelah itu, pistol panjang di tangan anak iblis itu diarahkan ke pencuri Buddha tua itu, dan kemudian dia membuangnya. Hantu naga ajaib menghantam pencuri Buddha tua itu. Pencuri Buddha tua itu juga dipukul dan terbang, sementara yang lain ketakutan dan menggigil. Anak iblis itu memandang Lin Tian dan berkata, Paman Lin, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lin Tian sangat tenang, tetapi dia pergi ke Chu Hufei selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, aku berkata, jika aku ingin menangkapmu, aku harus menangkapmu. Dasar! Chu Hufei sangat marah, dan hantu Lin Tian, Lin Wang, telah bergegas ke tubuhnya. Adapun pencuri tua Buddha, dia takut membakar tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh pencuri Buddha tua itu menghilang, dan Lin Tian melihatnya dan bersemi dipimpin, bahkan langkah ini bisa dilakukan. Chu Hufei memarahi, sialan pencuri tua itu, dia sudah pergi. Chu Hai ketakutan dan gemetar. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Chu Hufei segera menatap Lin Tian. Apa yang kamu inginkan, nak? Aku akan memberikannya padamu, oke? Sekarang, milikmu juga milikku, jadi tidak masalah apakah kamu memberikannya atau tidak. Lin Tian tertawa aneh, yang membuat Chu Hufei takut, bahkan menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu. Lin Tian tertawa. Dia mengarahkan tangannya ke dahinya. Chu Hufei ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Chu Hufei ketakutan. Tidak. Tapi sudah terlambat. Chu Hufei masih di bawah kendali Lin Tian. Adapun Chu Hai dan yang disebut orang kepercayaan ini, mereka semua setengah lumpuh oleh bocah iblis. Lin Tian meminta Chu Hufei untuk menyerahkan segalanya sebelum dia membawa orang-orang ini keluar dari sini. Anak iblis itu memandang kelompok itu dan bertanya, Paman Lin, apakah mereka tidak akan melarikan diri? Mereka memenangkan buku hantuku, mereka tidak bisa melarikan diri. Lin Tian berkata, tetapi bocah iblis itu tidak memasukkannya ke dalam hatinya setelah dia berkata. Setelah beberapa saat, Lin Tian melepaskan Yingying, Shaiyuan dan You Yantian. Ketika ketiga orang itu melihat bahwa ada seorang anak ajaib dan sekelompok orang yang terluka parah, mereka bingung, terutama cara Shaiyuan yang luar biasa. Tuan kecil, ada apa? Anak iblis itu juga menatap ketiga orang ini dengan aneh, dan Lin Tian menunjuk ke anak iblis, namanya adalah anak iblis. Kemudian Lin Tian memperkenalkan identitas ketiga orang ini kepada anak iblis. Setelah anak iblis itu mengeluarkan suara, dia menatap beberapa orang Shaiyuan dengan aneh. Ketika Shaiyuan dan yang lainnya melihat bahwa tubuhnya penuh dengan ki sihir, mereka takut satu persatu.
Tapi Lin Tian menunjuk ke orang-orang itu. Mereka mengerti. Sekarang kembali. Sai Yuan segera bersuka cita, buru-buru mendatangi Chu Hufei di depan ejekan. Jikamu tidak terlalu gila? Terus gila. Chu Hufei tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya bisa depresi, dan Sai Yuan terus menggoda. Ketika mereka datang ke susunan transmisi, mereka melihat Jixin dan wanita tua itu di kejauhan, tetapi mereka tidak menyangka Lin Tian dan yang lainnya akan menangkap bandit di sini. Tetapi saat ini, sekelompok orang berlari keluar di dekat susunan transmisi. Orang-orang ini, satu persatu, mengepung Lin Tian dan yang lainnya, dan orang-orang dari rumah peri yang berbeda. Salah satunya adalah seorang pria dengan tali emas di tangannya. Dia menertawakan Lin Tian dan yang lainnya. Kami berasal dari rumah Hao Tianxian. Mari kita berikan orang-orang ini kepada kita. Rumah Hao Tianxian? Lin Tian tidak mengetahuinya, tetapi Yao Yantian terkejut mengatakan, yang paling kuat di antara 10 rumah abadi bintang 5 teratas, rumah abadi yang membanggakan. Tapi Sai Yuan datang dan bertanya, bisakah aku memberikannya padamu? Apa maksudmu? Para bandit ini melakukan banyak kenakalan dan merampok kita, jadi kita harus mendapatkan mereka kembali. Kata pria itu sambil tersenyum, tetapi Sai Yuan sedang terburu-buru. Biasanya kamu tidak datang. Ketika kami memecah formasi dan menangkap orang, Anda akan mengambil yang siap yang dibuat? Pria itu tersenyum dan berkata, kami dari rumah Hao Tianxian. Aku tidak peduli rumah abadi apa kamu. Bagaimanapun, kami menangkap orang-orang ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, orang-orang itu tertawa, dan pemuda terkemuka, memegang tali emas, berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa aku? Aku peduli siapa kamu. Sai Yuan sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain, dan pria itu tertawa. Aku, rumah Hao Tianxian, Hao Tianying, Qian Mianjin. Ribuan nih? Nama yang luar biasa. Bahwa Sai Yuan Tu Chao, dan 1000 wajah emas paling membenci orang lain Tu Chao namanya, jadi dia berkedip dingin. Wah, kamu mengatakannya lagi. Siapa nama iblis? Apakah ada masalah? Sai Yuan itu masih kalimat itu. Dan Qian Mianjin mencibir, beraninya pria abadi yang terluka parah begitu gila? Cedera serius apa? Kakek masih tidak takut padamu. Sai Yuan tidak memperhatikan jalan napas, tetapi Qian Mianjin memelototinya dan berkata, hari ini, aku akan memperbaikimu dengan baik dan melihat siapa kakek. Selesai mengatakan, tali di tangan Qian Mianjin terbang keluar, dan segera berubah menjadi jaring, yang menjebak Sai Yuan, membuatnya tidak berguna. Bab 1901. Qian Mianjin bangga akan hal itu. Jangan buang energimu, itu tidak berguna. Sai Yuan tidak khawatir sama sekali. Dia mengguncang tubuhnya dan berkata, hal semacam ini akan diselesaikan sebentar lagi oleh tuan kecilku. Siapa? Apakah itu tuanmu? Coba aku lihat. Apa yang bisa dia lakukan untuk mematahkan senjata ajaibku? 1000 wajah emas bercanda. Sai Yuan segera menatap Lin Tian. Tuan, hancurkan senjata ajaib ini. Apakah menurutmu dia sombong? Ketika Qian Mianjin melihat bahwa Sai Yuan sedang berbicara dengan Lin Tian, dia tertawa, hancurkan senjata ajaibku? Hanya dia? Peri? Saat ini, Lin Tian memiliki 9 bintang dan abadi. Kelihatannya tidak terlalu bagus, tetapi Lin Tian tidak peduli dengan pendapat orang-orang ini. Sebaliknya, dengan satu pukulan, jaring emas ini dihancurkan satu persatu. Ketika saya melihat jaring emas yang hancur, saya tercengang ketika melihat ribuan wajah emas, dan orang-orang di rumah abadi yang bangga itu terkejut satu persatu. Tapi Sai Yuan melihat jaring yang ditinggalkan itu dan berkata sambil tersenyum, lihat, ini senjata ajaibmu. Bagaimana? Apakah itu keren? Ribuan emas terlihat jelek, tetapi juga menatap cuaca hutan. Enak. Apakah kamu berani menyia-nyiakan jaringku? Ya, itu ditinggalkan. Saya tidak tahu harus disarankan apa. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan 1000 wajah emas menyeringai. Apakah kamu percaya, aku akan membunuhmu? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Semua orang di rumah Hao Tianxian sangat marah. Wah, kami adalah rumah Hao Tianxian, tapi yang terkuat dari 10 rumah abadi bintang 5 teratas. Lin Tian berkata dengan dingin, saya tidak tahu apakah Anda kuat atau tidak, tetapi yang ingin saya katakan adalah,
jangan memprovokasi saya. Jika tidak, jangan keberatan membunuh rumah Ao Tianxian Anda. Apa? Hancurkan rumah abadi kita. Qian Mianjin ini tidak bisa menahan tawa, sementara orang lain di rumah abadi yang bangga tidak menganggap serius Lin Tian. Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, jika aku jadi kamu, aku akan segera menyelinap pergi, daripada menunggu kematian di sini. Tergelincir? Aku tidak bisa membiarkan salah satu dari kalian pergi hari ini. 1000 mie emas marah. Siapa tahu, anak iblis masa lalu, tombak naga iblis mengenai satu persatu bayangan naga iblis, menabrak orang-orang itu yang disebut master ini semua menangis, tetapi anak iblis itu tidak berhenti, dan senapan panjang mengenai 1000 emas. Ribuan wajah emas, segera kumpulkan topeng peri emas, lalu mundur, dan akhirnya menatap anak iblis itu. Siapa kamu? Shaiyuan dan yang lainnya tercengang, terutama Shaiyuan, yang mendatangi anak iblis dan berkata sambil tersenyum, boneka kecil, kuat. Tidak jauh dari situ, Jixin menarik napas. Nenek Sue, orang ini, bagaimana aku bisa menemukan monster sekecil itu lagi? Wanita tua itu sudah jelek. Orang ini, apakah dia jenius yang mengisap diri sendiri? Tidak, dan itu menakutkan untuk dirasuk. Jixin tidak bisa menggambarkan suasana hatinya saat ini. Namun, anak iblis itu bertanya kepada Lin Tian, Paman Lin, apakah mereka akan ditinggalkan? Itu ditinggalkan. Ketika Lin Tian mengucapkan dua kata, bocah iblis itu maju satu persatu dan memukuli orang-orang lainnya secara langsung, sementara Qian Mianjin melarikan diri dengan serius. Sebelum pergi, Qian Mianjin juga berkata, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, emas 1000 wajah menghilang dalam sekejap mata. Dia takut untuk tinggal. Bocah iblis itu menyingkirkan pistol naga ajaibnya dan menatap orang-orang yang terluka parah itu dan berkata, Paman Lin, aku terluka. Iya. Lin Tian kemudian melepaskan Raja Hantu, mengendalikan mereka satu persatu, dan kemudian membiarkan mereka datang, dan kemudian menyempurnakan roh abadi mereka menjadi Yuan abadi satu persatu. Untuk sesaat, orang-orang ini, satu persatu, ditinggalkan dan menjadi manusia. Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi pergi dengan Shaiyuan dan yang lainnya yang tertegun. Jixin maju dan menatap orang-orang muda yang menjadi orang tua. Wajahnya jelek. Ini, jiwa abadi telah ditinggalkan? Wanita tua itu pergi untuk memeriksa, dan benar saja, setiap jiwa abadi berubah menjadi orang biasa. Ya, mereka semua berubah menjadi roh fana. Jixin menarik napas. Ini Tuan Lin, itu tidak mudah. Ibu mertua salju, kami masih mengikuti? Jixin sedikit takut saat ini. Dia takut Lin Tian tidak bahagia. Dia datang dan membuangnya. Kembali, kata wanita. Tua Jixin tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan saat ini, dan hanya bisa berkata, baiklah, ayo kembali dulu dan biarkan ayahku mengirim seseorang untuk terus menanyakan tentang asal-usulnya. Pergi. Wanita tua itu akhirnya tidak punya pilihan selain pergi dari sini bersama Jixin. Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, dan telah kembali ke Mingfu kota segala sesuatu. Pada bulan dinasti Ming dan Qing, ketika melihat Chu Hufei yang ditinggalkan dan yang lainnya, mereka terkejut. Chu tertua? Chu Hufei dan dinasti Ming dan Qing berbulan-bulan bertarung selama beberapa tahun. Siapa yang tahu bentuk pertemuan ini? Jadi wajah malu. Jenderal Ming, senang bertemu. Setelah bulan dinasti Ming dan Qing dikejutkan untuk waktu yang lama, dia memandang Lin Tian dan yang lainnya. Sekarang Chu Baiying, bagaimana dengan itu? Kamu bisa pergi untuk bertanya. Bagaimanapun, apa yang Anda janjikan kepada saya telah melakukannya untuk Anda. Sekarang saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Lin Tian menatap bulan dinasti Ming dan Qing, dan bulan Ming dan Qing menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan sebuah kotak, dan berkata kepada Xiao Yu, ambillah. Xiao Yu memberi Lin Tian sesuatu, dan Lin Tian membuka kotak itu, melihat isinya, dan menegaskan bahwa dia menginginkannya, dan kemudian berkata, itu ada di tanganmu. Aku juga baru saja mengerti. Bulan Ming dan Qing itu berkata, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, selamat tinggal. Selesai mengatakan, Lin Tian siap untuk pergi, tetapi bulan dinasti Ming dan Qing tiba-tiba berkata, Tuan Lin, cucu-cucu Anda, dan orang-orang saya, masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lin Tian tertegun dan menatap Youyan Tian, yang malu. Aku ingin mengikutimu.
Xiao Yu sedikit tersesat sekaligus. Lin Tian menatap Xiao Yu dan You Yantian lagi. Ayo lakukan dulu. Tapi Shizu, kamu tidak bisa ceroboh dalam hidup. Lin Tian menertawakan You Yantian, tetapi Ming dan King Yu berkata, Tuan Lin, lebih baik hidup selama beberapa hari. Saya akan membiarkan seseorang mengaturnya. Dalam 3 hari, saya akan menikah. Bagaimana dengan itu? Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, oke, biarkan aku memiliki tempat di mana tidak ada yang akan mengganggumu. Ya, aku akan membiarkan Xiao Yu mengaturnya untukmu. Xiao Yue segera bersukacita, dan bahwa Ming dan King berbulan-bulan setelah nasihat, biarkan Xiao Yue menjatuhkan semua orang. Di dinasti Ming dan King, dia menatap Chu Hufei sebentar dan berkata, Bos Chu, sebagai bandit dari Camp Chuba, bagaimana kamu bisa ditangkap dengan mudah? Dia monster, bisakah kamu tidak tertangkap? Chu Hufei mengeluh kepada Lin Tian, dan bulan dinasti Ming dan King sangat indah. Dia cukup kuat untuk menjatuhkanmu? Omong kosong, pianonya, dan boneka kecil di sekitarnya. Ini mengerikan. Chu Hu terbang ke Tuchao. Dinasti Ming dan King bertanya, apa yang kamu rampok tahun-tahun ini di Camp Chuba? Semua, dia mengambilnya. Chu Hufei ini sangat tidak berdaya, tetapi di bulan-bulan Ming dan King setelah mendengarnya, dia berdiri dan berteriak kepada orang-orang di luar, ayo, turunkan mereka dan tunjukkan padaku. Iya. Segera sekelompok penjaga masuk dan membawa mereka ke bawah, sementara bulan-bulan Ming dan King terkunci di alis itu. Bab 1902. Pada dinasti Ming dan King, ketika seorang pria berada di istana untuk waktu yang lama, dia mengatur seseorang untuk mempersiapkan acara pernikahan. Ketika Lin Tian dan yang lainnya dibawa ke halaman, Lin Tian tersenyum pada You Yantian dan berkata, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Shizu, ini adalah acara yang membahagiakan. Lihat dirimu. Apakah kamu tidak bahagia? Lin Tian tidak bisa menahan tawa, tetapi dia lebih malu melihat Lin Tian menertawakan hari minggunya. Lin Tian tersenyum, baiklah, aku akan menyempurnakan senjata ajaib, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah itu, Lin Tian memasuki rumah dan bermain dengan drumnya sendiri, sementara anak iblis duduk di tangga di luar rumah dan bermain dengan tombak naga ajaibnya sendiri. Tapi Sayuan menggoda You Yantian dan berkata, keponakan bela diri kecil, kamu tidak terburu-buru manis. Manis apa? Wajah You Yan lebih merah, dan wajah Xiao Yu juga pemalu. Aku sibuk dulu, kamu bicara. Dengan itu, Xiao Yue menyelinap pergi, dan Sayuan tutut berkata, jika keponakan bela diri kecil, kamu akan memiliki keluarga di masa depan. Persetan denganmu. You Yantian membenci tahu, dan si Men Yingying mengucapkan selamat padanya. Aku akan memberitahu Shifu tentang hal itu. You Yantian berkata dengan penuh semangat, jika tuannya bisa datang, itu akan lebih baik. Si Men Yingying berkata, saya telah memberitahu Shifu bahwa dia akan datang menemui pria ini, mungkin leluhur. Mungkin leluhur? You Yantian tidak bisa menangis atau tertawa, tetapi Sayuan berkata sambil tersenyum, aku akan menjaminmu, yang di dalamnya pasti leluhurmu. Jika sebelumnya, si Men Yingying tidak akan pernah mempercayainya, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya mempercayainya di dalam hatinya. Jadi si Men Yingying tidak berbicara, malah dia menatap anak iblis itu. Siapa boneka ini? Sayuan juga sangat tertarik dengan ini, jadi dia mendatangi anak iblis dan bertanya sambil tersenyum, berapa umurmu, boneka kecil? Anak iblis itu ragu-ragu dan berpikir, sepertinya ada 3 atau 4 ribu. Apa? Sayuan tercengang, dan Yingying dari Simen berkata, 3 atau 4 ribu? Mengapa terlihat seperti anak berusia 3 atau 4 tahun? Yo! Yantian juga bingung, dan bocah sihir itu berpikir, Paman Lin berkata, aku adalah tubuh iblis, yang cukup istimewa. Tubuh iblis! Ketika ketiganya mendengar ini, mereka terkejut satu persatu. Jelas, mereka telah mendengar tentang tubuh iblis. Secara khusus, Syahwan bergumam, di langit api ajaib juga tubuh ajaib. Keajaiban api adalah ayahku. Anak iblis itu berkata dengan kekanak-kanakan, dan Sayuan menarik napas. Apa? Apakah Anda putranya? Ya, dia melakukannya. Anak iblis itu menjelaskan, dan Sayuan melepaskan jalannya. Aku bilang orang ini,
Bagaimana dia bisa memiliki putra sepertimu? Dia membuatku takut setengah mati. Simon Yingying juga kaget, dan kemudian melihat anak iblis itu. Lalu apa yang kamu mampu? Bocah penyihir itu mengambil pistol naga ajaib dan menari satu persatu, lalu berdemonstrasi di sana, dan ketiga orang itu tercengang. Bagi Lin Tian, dia tahu bahwa orang-orang itu sedang mengawasi anak iblis, jadi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia terus menyempurnakan senjata ajaibnya, dan bahkan mengeluarkan roh Tiangu. Begitu Tiangu melihat Lin Tian, dia gemetar. "Ya, apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya ingin membangun yang sama. Aku bisa menemukan senjata ajaibmu." Lin Tianxie tertawa, dan Tiangu berpisah dan segera mengejutkan jalan. Bagaimana bisa? Pernahkah kamu mendengar tentang jarum pencari jiwa? Lin Tian menertawakan perpisahan Tiangu, tetapi perpisahan Tiangu terkejut. Dikatakan bahwa jarum pencari jiwa dapat menemukan posisi spesifik Buddha selama itu adalah kekuatan jiwa sisa, dan tidak dibatasi oleh jarak. Itu bisa ditemukan satu persatu, bahkan di tempat yang disembunyikan. Lin Tian berkata dengan senyum aneh, senang mengetahuinya, jadi kamu harus menungguku, jangan berlarian. Tiangu sedang terburu-buru. Bagaimanapun, dia adalah satu dengan Buddha. Begitu dia dijadikan bagian dari jarum pencari jiwa, Buddha akan selesai. Jadi Tiangu Benzun berkata kepada Tiangu Fenshen, dan ini berkata kepada Lin Tian melalui Fenshen, "Lindi, bukan aku, tapi orang besar yang berurusan denganmu, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk menangkap Benzunku." Lin Tian mencibir, "Pria besar? Lalu Anda dapat memikirkan hasil seperti itu?" "Aku juga melakukan apa yang dimaksud suara itu." "Suara itu? Jadi Anda memiliki suara itu di kepala Anda?" "Suara ini telah terdengar sejak aku datang ke negeri dongeng." Pada hari itu, Gu berpisah dan bergegas, tetapi Lin Tian tidak peduli. Dia memperingatkan, "Jika Anda tidak ingin saya menemukan Anda, datanglah kepada saya." "Mencari Anda?" "Ya, aku akan memberimu 3 hari. Rumah abadi dari segala sesuatu." "Saya pikir Anda harus tahu di mana rumah abadi dari segala sesuatu ketika Anda pernah ke rumah abadi barat." Lin Tian berkata dengan dingin. "Saya." Hari itu Gu takut, dan Lin Tian memperingatkan, "Jika aku tidak melihatmu dalam 3 hari, ketika aku menemukanmu, aku akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian." Hari itu Gu Fen sangat ketakutan, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan terus membuat jarum pencari jiwa. Dalam 2 hari terakhir, sehari sebelum You Yantian menikah, Lin Tian berjalan keluar rumah dan melihat anak iblis duduk di sana memainkan tombak naga ajaibnya sendiri. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu satu-satunya?" "Mereka pergi untuk menjemput tamu." Melihat Lin Tian, anak iblis itu segera bersorak, dan Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh? Menerima pengunjung?" "Ya, mereka mengatakan bahwa banyak tamu akan datang ke pernikahan besok malam ini." Bocah iblis itu jujur. Lin Tianen berkata setelah suara itu, Oke, ayo pergi dan lihat." "Iya." Anak iblis segera mengikuti langkah Lin Tian, dan kemudian bergerak di rumah Jenderal Ming ini. Saat ini, lampu dan dekorasi ada di mana-mana, yang terlihat sangat hidup. Selain itu, para pelayan dan penjaga itu sangat sibuk, yang membuat Lin Tian yang terpesona. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melihat bahwa ada tamu di 4 halaman, tampaknya diatur untuk tinggal di Menshahen. Ketika Lin Tiangang ada untuk berjalan keluar dari halaman, dia melihat Yingying, gerbang barat, berhadapan langsung dengan seorang wanita tua parubaya. Ketika Simon Yingying melihat Lin Tian, dia segera berkata kepada wanita itu, Tuan, dia adalah pria yang saya ceritakan kepada Anda." Wanita ini melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Tian, sedikit bersemangat, tetapi dia berpikir bahwa ada banyak orang dengan mata campur aduk. Dia berkata dengan tergesa-gesa, adik laki-laki, bisakah kita menemukan tempat untuk berbicara?" "Iya." Lin Tian menduga bahwa pria ini seharusnya Tuan Simon Yingying, jadi dia menyetujui undangan itu. Adapun Simon Yingying, dia segera memimpin Lin Tian dan yang lainnya ke koridor, dan memperkenalkan tuannya kepada Lin Tian di jalan. Dari perkenalan satu sama lain, Lin Tian tahu bahwa wanita parubaya ini bernama Mei King Sanye. Semanggi hijau plum? Lin Tian merasa aneh setelah mendengar nama itu, jadi dia tampak penasaran. Yingying dari gerbang barat segera menjelaskan, di gerbang kami, tuanku milik generasi Y, dan tuanku, yang nama aslinya adalah Mei King, menambahkan 3 daun kemudian.
Lin Tian mendengarnya lebih aneh, tetapi Mei Qingsanya berkata, "Jika kamu bisa memanggilku Mei-san." "Mei-san?" "Ya, itulah yang tuanku panggilku." Mei Qingsanya berkata dengan sopan, dan Lin Tian terus berbicara setelah suara itu. Bab 1903. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke halaman sebelum Lin Tian, dan tidak ada yang berani masuk ke sini. Jadi setelah gerbang barat Yinging menutup pintu, dia berkata kepada Mei Qingsanya, "Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya padanya." Mei Qingsanya menatap Lin Tianhao sebentar dan kemudian bertanya, "Ya adik laki-laki, katamu, kamu adalah Lindi? Kamu juga punya pertanyaan?" Lin Tian menertawakan semanggi hijau plum ini, dan semanggi hijau Mei berkata dengan canggung, "Ya ini sangat penting, dan Anda tahu bahwa kami Huo Tianmen telah disembunyikan selama bertahun-tahun, dan tidak muncul di dunia luar. Begitu banyak orang yang ingin menanyakan tentang kami mencoba yang terbaik untuk mendekati kami." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oh? Sangat serius? Itu sebabnya aku ingin mengkonfirmasi identitasmu dan memastikan itu bukan musuh kita. Kami berani membawamu ke leluhur kami." 3 daun hijau plum itu mengatakan diri sendiri khawatir. Lin Tian tersenyum, "Bagaimana Anda mengkonfirmasi itu?" "Saya punya gambar di sini." Dia berkata, "Biarkan aku memberikannya padamu, dan kemudian kamu dapat mengkonfirmasi identitasmu." Mei Qingsanya mengeluarkan selip kayu khusus dan memberikannya kepada Lin Tian. Lin Tian mengambil selipan kayu dan tersenyum, lalu menyuntikkan kekuatan. Pada saat ini, sebuah gambar terbang keluar dari selip kayu. Lukisan ini persis seorang wanita dengan nyala api di sekujur tubuhnya dan hanya satu kepala yang terbuka. Namun, wanita itu tampak kuyup, seolah-olah dia akan lemah kapan saja, tetapi dia mencoba membuka matanya dan menatap Lin Tian. Pihak lain mengira itu adalah Lindi, tetapi ketika dia melihat penampilan Lin Tian, dia langsung terengah-engah. Kamu bukan Lindi." Mei Qing terkejut, dan si Meninging sedikit terkejut. Tapi jiwa Lin Tian mengembun dan berdiri di depan peri dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya kamu belum mengubah amarahmu. Kamu masih sangat pemarah." Saat melihat jiwa Lin Tian, mata seluruh orang bergetar. Tuan, Tuan." Lin Tian tersenyum padanya. Lama tidak bertemu. Nyala api di tubuh peri bergetar saat ini, dan dia bahkan ingin bergegas ke Lin Tian. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bersemangat, atau kamu tidak akan sembuh." Peri itu bersemangat. Aku akan menunggumu." "Baiklah, sampai jumpa setelah kita selesai di sini." Ketika Lin Tian selesai, gambar itu berangsur-angsur menghilang. Lin Tian melemparkan selip kayu ke 3 daun Mei Qing. Ketika Yinging dari Simen melihat bahwa semua peri Yao api mengenali Fu Lin Tianxi, dia segera melangkah maju dan berkata, Aku telah melihat leluhur tua." Mei Qingsanya juga buru-buru kembali ke pikirannya. Kakek, barusan kita sudah sangat tersinggung. Sampai jumpa. Kamu juga berhati-hati. Aku tidak menyalahkanmu." Lin Tian tersenyum pada mereka, sementara si Men Yinging berkata dengan penuh semangat, Mari kita buat pengumuman publik ketika Tuan Tua kembali." Mei Qingsanya juga ingin tahu apakah dia bisa melakukan ini, tetapi dia memandang Lin Tian dan berkata, Sebaiknya aku bertanya kepada leluhur apa maksudnya." Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak untuk saat ini." "Mengapa?" kata Simon Yinging. Mei Qingsanya juga ingin tahu, tetapi Lin Tian berkata, Setelah saya pergi tahun itu, banyak hal terjadi, dan orang-orang yang melakukan hal-hal ini, saya pikir mereka memiliki perseteruan dengan saya. Sebelum saya menangkapnya lagi, saya harus menemukannya terlebih dahulu, dan ketika dia terpecahkan, saya akan memberitahu dunia nanti." Si Men Yinging sedikit tersesat, dan Mei Qingsanya mendukung pandangan Lin Tian, dan bahkan berkata, Tidak peduli sekarang atau sebelumnya, ada banyak orang dengan masalah dalam aliansi. Jadi saya khawatir orang-orang itu akan mengambil kesempatan untuk mendekati Shizu dan menipu kepercayaan Shifu." Lin Tian benar-benar memikirkan masalah ini. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di liga saat itu. Dia tidak tahu siapa yang setia dan siapa yang tidak. Sekarang, dia hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Untuk si Men Yinging, setelah mendengarkan kata-kata tuannya, dia secara bertahap memahaminya, dan menatap Lin Tian Dao. "Kami semua mendengarkanmu, leluhur. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, kami akan melewati api dan air, dan tidak mati nanti. Untuk murid dan cucu-cucuku, masing-masing, aku sangat mencintaimu,
Bagaimana aku bisa membidikmu mati? Lin Tian tersenyum pahit. Si Menyingying langsung malu, tetapi Mei King hanya mengingatkannya, saya punya pesan, leluhur. Oh, apa kabarnya? Mei King Sanya menjawab, menurut laporan pengintai kami, Jenderal Rumah Aotianxian akan membawa beberapa orang besok, mungkin untuk menemukanmu untuk membalas dendam. Balas dendam? Lin Tian tersenyum pahit. Ya, kamu mengambil para bandit itu dari Chu Hufei, dan melukai 1000 wajah emas ini. Rumah abadi yang bangga, yang paling mencintai wajah, secara alami perlu mencari kesalahan. Semanggi Hijau belum menjelaskan. Lin Tian tersenyum, jika mereka berani membuat masalah, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mei King berkata dengan heran, leluhurku, jenderal dari Rumah Abadi yang sombong, dikatakan bahwa dia telah menjadi Raja Abadi Bintang, dan kekuatannya sangat mengerikan. Lalu apa? Lin Tian tidak peduli sama sekali, dan Mei King hanya menjelaskan, masih banyak bakat aneh di sekitar orang ini. Saya khawatir mereka tidak baik untuk Anda. Jangan khawatir, berapa banyak yang kamu datang dan berapa banyak yang aku ambil? Ada beberapa roh khusus yang hilang. Lin Tian berkata, tetapi dia tidak memperhatikannya. Anak iblis di satu sisi memegang tombak naga ajaib dan mengembalikan suara susu dan saluran napas susu. Jika ada yang berani menyentuh pamanku, aku akan meledakkannya. Mei King hanya mendengar bahwa si Menyingying telah mengatakan bahwa anak iblis itu istimewa, jadi dia ragu-ragu. Tidak peduli apa, saya akan mendengarkan leluhur saya. Pengaturan apapun yang dibutuhkan saat itu, beri aku perintah. Kamu bisa melihat. Jangan lakukan hal lain. Lin Tian memberitahunya bahwa setelah Mei King Sanye dan si Menyingying bernyanyi, Lin Tian akan membiarkan mereka beristirahat ketika tidak ada yang terjadi. Lin Tian mengambil anak iblis dan terus berjalan-jalan di Menshahen. Mei King Sanye lebih khawatir karena dia tahu identitas Lin Tian. Dia berkata kepada Yingying, si Men di sisi lain, gadis, tidak peduli apa, kita harus melindungi keselamatan leluhur kita di masa depan. Kamu tahu? Tuan, jangan khawatir tentang itu. Kemampuannya jauh lebih baik dari yang kamu pikirkan. Si Menyingying telah bertemu Lin Nai. Tapi Semanggi Hijau Plum ini belum melihatnya, atau khawatir, bagaimanapun juga dia peri, dan jenderal itu dikatakan sangat kuat, ditambah banyak orang yang cakap, saya khawatir. Tuan, jangan khawatir. Kemampuannya di luar imajinasimu. Kata Simon sambil tersenyum. Mei King hanya masih gelisah, dan akhirnya berkata, tidak peduli apa, kita harus optimis. Baiklah, Tuan, begitu. Mei King hanya merasa lega, tetapi Yingying dari Simen menghela nafas, dia lebih kuat dariku. Bagaimana saya bisa melindunginya? Namun, agar tidak membiarkan Mei King hanya khawatir, si Menyingying menyetujui apa yang dia katakan, dan kemudian pergi dari sana. Pada saat ini, Lin Tian telah membawa anak iblis ke jalan, dan anak iblis melihat orang-orang di sekitar, tetapi sangat bahagia. Melihat penampilan bahagia anak iblis itu, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu belum pernah ke jalan? Ayah tidak akan membiarkanku pergi. Anak iblis itu berani, dan Lin Tian terkejut, mengapa? Bab 1904. Anak iblis itu menunjuk pada dirinya sendiri. Meskipun saya menyembunyikan roh jahat ini dengan baik, jika saya menemukan tingkat kultivasi yang lebih tinggi atau saya secara tidak sengaja melepaskannya, orang lain dapat melihat bahwa saya berbeda. Lin Tian mengerti, memang benar ayahmu tidak akan membiarkanmu keluar, tetapi itu juga untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun, tubuh iblis sangat menarik sehingga bahkan akan menyebabkan beberapa monster tua mengambil tubuhmu. Ya, ayahku mengatakan hal yang sama. Anak iblis itu salah berkata di wajahnya. Lin Tian menghiburnya setelah mendengarkan. Tidak apa-apa. Di malam hari, aku akan membuatkanmu baju besi lembut bawaan, sehingga kisihirmu dapat dimasukkan dan keluar dengan bebas, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui bahwa kamu dapat memancarkan kisihir sendiri. Paman Lin, benarkah? Anak iblis itu berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tianen menepuk pundaknya. Anak iblis itu melihat sekeliling dengan gembira, dan kemudian terus bermain dengan warung pinggir jalan seperti anak kecil, sementara Lin Tian tersenyum. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah kursi sedan muncul di depan Lin Tian, dan di kursi sedan, wanita berbaju merah yang keluar dari gedung Wanhua sebelumnya. Saya melihat wanita berbaju merah menatap Lin Tian dan tertawa, Tuan Lin. Gadis merah,
Apa yang bisa kulakukan untukmu? Kudengar kamu telah menangkap orang-orang di Camp Cuba, jadi aku ingin datang untuk menyelidiki. Wanita berbaju merah itu tersenyum pada Lin Tian. Lin Tian menertawakan wanita berbaju merah itu. Ya, apa yang kamu cari? Saya ingin tahu bagaimana Tuan Lin menaklukkan orang-orang itu. Wanita berbaju merah menatap Lin Tian dan bertanya sambil tersenyum. Lin Tian memikirkannya dan kemudian tersenyum dan berkata, sangat mudah untuk mengalahkan mereka. Kalahkan mereka? Tapi kamu hanya 9 bintang dan bumi abadi, dan bagaimana mengalahkan master yang jauh lebih kuat darimu? Mengapa? Lin Tian tersenyum pada wanita berbaju merah, tetapi wanita berbaju merah itu tersenyum, baiklah, jika aku membutuhkan bantuanmu, maukah kamu membantuku? Apa gunanya itu? Lin Tian menatap wanita berbaju merah itu, dan dia berkata sambil tersenyum, ikuti aku. Lin Tian membawa anak iblis bersamanya untuk saling berjaga-jaga, dan wanita berbaju merah itu sangat menawan sehingga orang-orang di dekatnya ingin melihat lebih banyak. Sampai Lin Tian dan anak iblis dibawa ke rumah pribadi, dan di sini, tidak ada pelayan perempuan atau pelayan, seperti rumah bangsawan yang sepi. Kamu sendirian? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan wanita berbaju merah itu berkata, ya aku sudah terbiasa sendirian. Lin Tian mengerti, dan terus berjalan di manor sampai dia memasuki ruang sayap. Wanita berbaju merah itu menatap anak iblis itu. Ini anak bukumu? Tidak, itu keponakanku. Lin Tian memikirkannya dan menjawab, dan wanita berbaju merah itu berkata, keponakan? Itu pria kecil yang luar biasa. Lin Tian tersenyum pada wanita berbaju merah dan berkata, mari kita bicara tentang Anda dan mengundang saya. Ada apa? Tunjukkan satu hal. Wanita berbaju merah, keluarkan kotak dari suatu tempat. Ada banyak rune aneh di kota ini, seperti rune segel. Lin Tian menatap kotak itu untuk waktu yang lama dan berkata, ada apa? Saya ingin itu disegel. Wanita berbaju merah itu tidak banyak, hanya tersenyum dan membuka kotaknya. Di dalam kotak ini, ada gambar yang tidak lengkap. Lin Tian berkata, apa ini? Pernahkah kamu mendengar tentang peta peri kuno negeri dongeng? Lin Tian curiga, karena dia mendengar tentang peta peri kuno 10.000 tahun yang lalu. Tetapi pada saat itu, peta peri kuno hanyalah legenda, tidak pernah dilihat dengan matanya sendiri. Jadi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, dikatakan bahwa melalui peta peri kuno, kita dapat menemukan peninggalan negeri dongeng yang hilang, dan ada banyak metode abadi di peninggalan. Jadi jika ada yang bisa mendapatkan peta ini, dia dapat mendominasi negeri dongeng, kan? Ya. Tapi peta peri kuno telah dibagi menjadi 3 bagian, dan saya hanya memiliki 1 bagian, dan 2 bagian lainnya dapat dirasakan melaluinya. Tetapi saya tidak berani merasakannya, karena saya tahu bahwa 2 bagian lainnya pasti ada di tangan yang kuat. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Lin Tian tertawa setelah mendengarnya. Apa maksudmu dengan datang kepadaku? Aku ingin memberikannya kepadamu untuk penelitianmu, tetapi ketika kamu menemukan peninggalan ini suatu hari nanti, tolong bawa aku ke sana. Bagaimana? Wanita berbaju merah itu tersenyum pada Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada wanita berbaju merah itu. Apakah kamu percaya begitu? Kamu bisa mengalahkan Camp Cuba dengan kekuatan abadi, jadi dengan kemampuanmu, kurasa aku bisa menemukan 2 peta lainnya. Wanita berbaju merah itu tersenyum pada Lin Tian. Kamu mengirimiku barang berbahaya. Terserah Anda untuk mengambilnya. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan menatap Lin Tian. Lin Tian mengambilnya di satu tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak, aku tidak berani. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, saya ingat kesepakatan Anda. Jika kamu menemukannya nanti, kamu harus membawaku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku, Jenderal Ming. Lin Tian tersenyum pada wanita berbaju merah itu. Wanita berbaju merah itu langsung terlihat terkejut. Anda, apakah menurutmu aku tidak bisa mengenalmu ketika kamu mengubah riasan dan kepribadianmu? Bulan dinasti Ming dan Qing. Lin Tian tertawa. Bagaimana Anda mengenalinya? Faktanya, terakhir kali kamu menggunakan sihir emas di rumah bordil, aku sudah menilai itu adalah kamu. Lin Tian tersenyum pada wanita berbaju merah itu, dan dia terkejut. Tapi saat itu, kamu koma. Saya tidak koma. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada si Meninging.
Setelah Lin Tian selesai, dia berbalik dan membawa anak iblis itu bersamanya. Saat dia berjalan, dia berkata, "Ya, aku akan jujur padamu nanti. Jangan melakukan begitu banyak gerakan kecil. Aku tidak akan membunuhmu lagi." Setelah itu, Lin Tian meninggalkan orang-orang bulan yang tertegun dari dinasti Ming dan Qing, dan Lin Tian menghilang di halaman bersama anak iblis. Orang ini, tanpa diduga. Bulan dinasti Ming dan Qing tertekan, tetapi dia meninggalkan halaman. Anak iblis di jalan bertanya-tanya, "Paman Lin, kamu mengatakan bahwa wanita itu adalah jenderal di rumah jenderal?" "Iya. Tapi saya rasa tidak. Ini benar-benar dua wanita." Anak iblis itu tidak mengerti, tetapi Lin Tian Xiao berkata, jika karakter beberapa orang bisa tidak dapat diubah lagi, dan jiwa mereka tidak dapat diubah. Setelah anak iblis itu mengeluarkan suara, Lin Tian terus membawanya ke depan. Setelah kembali ke rumah jenderal, Lin Tian memasuki kamarnya dan mengeluarkan gambar itu. "Saya melihat gambar ini adalah kulit hitam, tetapi ada banyak garis di atasnya. Ini semua adalah garis segel, yang dapat diaktifkan selama kamu menyuntikkan ki abadi." Lin Tian bergumam, tetapi Lin Tian tidak mengaktifkannya. Karena Lin Tian tahu bahwa mengaktifkan sekarang pasti akan menarik pemilik dua gambar lainnya. Jika ada orang yang mengerikan, dia akan berada dalam masalah besar. Jadi Lin Tian menyerah dan mengumpulkan gambar-gambar itu secara langsung. Kemudian Lin Tian mengeluarkan beberapa bahan dan mulai membuat baju besi lembut untuk anak iblis itu. Keesokan harinya, begitu terang, ada gong dan drum di mana-mana. Ketika Lin Tian keluar dari rumah, dia melihat anak iblis itu bermain dengan pistol panjang. Lin Tian melemparkan satu set baju besi lembut kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Dipakai." Anak iblis penasaran untuk memakainya. Dia menemukan bahwa ki jahat di tubuhnya dapat dikendalikan dengan bebas, dan itu tidak akan bocor sama sekali. Bahkan terlihat seperti orang biasa. "Paman Lin, kamu sangat kuat," kata anak ajaib itu dengan penuh semangat. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Sampai Shayuan datang, wajahnya penuh dengan bibir merah, dan dia sangat mabuk. "Tuan kecil, kenapa kamu masih di sini?" Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.